Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan haus yang tidak hilang-hilang? Meskipun sudah minum bergelas-gelas air, atau mungkin sering merasa badan lemas, padahal tidak melakukan aktivitas berat seharian penuh. Seringkali kita menganggap remeh tanda-tanda sederhana ini, dan berpikir bahwa itu hanyalah efek dari cuaca panas, atau faktor usia yang semakin menua, sehingga kita membiarkannya begitu saja, tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Padahal, bisa jadi, itu adalah jeritan minta tolong dari organ paling vital di tubuh kita yang sedang bekerja keras menyaring racun, yaitu ginjal. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah menangani ribuan pasien lansia selama lebih dari 10 tahun, saya sering sekali menemukan kasus yang sebenarnya bisa dicegah jika ditangani sejak dini. Banyak pasien datang ke ruangan praktik saya ketika kondisi ginjalnya sudah payah, padahal tubuh mereka sudah memberikan sinyal SOS sejak berbulan-bulan sebelumnya. Saya, Dr. Irfan Ali, ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk belajar bersama hari ini, agar kita tidak terlambat menyadari tanda bahaya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu, para sobat sehat yang selalu semangat menjaga kesehatan di usia emas ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Silakan juga tuliskan di kolom komentar dari kota mana Bapak dan Ibu berasal, dan bagaimana cuaca di sana hari ini. Karena saya selalu senang membaca sapaan hangat dari keluarga besar Sobat Sehat di seluruh penjuru Indonesia. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai wadah silaturahmi yang saling mendoakan kesehatan satu sama lain. Komitmen kita hari ini adalah belajar mengenali tanda ginjal kotor dan cara membersihkannya dengan bahan alami yang murah dan mudah didapat di pasar dekat rumah. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang sangat membekas di ingatan saya, tentang seorang pasien bernama Ibu Sumiati yang berusia 68 tahun. Ibu Sumiati adalah seorang pensiunan yang sangat aktif dan gemar berkebun di halaman rumahnya setiap pagi dan sore hari, tanpa pernah mengeluh sakit yang berarti. Suatu hari, beliau datang ke praktik saya diantar oleh anak bungsunya dengan wajah yang pucat pasi dan kaki yang terlihat membengkak cukup besar, seperti berisi cairan. Saat duduk di hadapan saya, Ibu Sumiati berkata dengan suara yang sedikit bergetar, bahwa beliau awalnya mengira bengkak di kakinya, hanya karena terlalu lama berdiri saat menyiram tanaman atau karena faktor kelelahan biasa. Beliau bercerita bahwa beliau sering merasa haus yang luar biasa di malam hari, dan sering terbangun untuk buang air kecil. Namun beliau mengira itu adalah hal yang wajar bagi orang seusianya, atau mungkin gejala diabetes ringan. Ternyata, setelah kami melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, fungsi ginjal Ibu Sumiati sudah menurun drastis, dan racun sisa metabolisme menumpuk di dalam darahnya. Beliau hampir saja jatuh dalam kondisi gagal ginjal tahap lanjut yang mengharuskan cuci darah rutin seumur hidup, jika saja beliau menunda kedatangannya 1 minggu lagi. Kalimat yang beliau ucapkan saat itu sungguh menyentuh hati saya. Beliau berkata, "Dokter, saya kira saya cuma haus biasa dan masuk angin. Ternyata mesin penyaring tubuh saya sudah hampir mogok kerja." Kisah Ibu Sumiati ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa apa yang kita anggap sepele seringkali adalah tanda bahaya yang sedang disembunyikan oleh tubuh. Untuk memahami apa yang terjadi pada Ibu Sumiati dan mungkin juga terjadi pada tubuh Bapak dan Ibu saat ini, mari saya jelaskan mekanisme ginjal dengan cara yang sangat sederhana. Bayangkan ginjal Bapak dan Ibu seperti sebuah saringan santan atau saringan teh yang ada di dapur rumah kita masing-masing. Setiap hari, saringan ini bertugas memisahkan ampas kotoran dari cairan yang bersih agar hasil masakannya menjadi enak dan tidak keruh. Darah di dalam tubuh kita ibarat cairan santan yang harus disaring terus-menerus setiap detik tanpa henti, selama 24 jam penuh sepanjang hidup kita. Jika saringan di dapur kita penuh dengan ampas yang menumpuk,
dan tidak pernah dicuci atau dibilas, lama-kelamaan lubang-lubang saringan itu akan tertutup rapat dan cairan tidak bisa lewat dengan lancar. Akibatnya, kotoran yang seharusnya dibuang malah meluap kembali dan bercampur dengan cairan bersih yang akan kita gunakan untuk memasak. Begitu juga dengan ginjal kita. Jika saringan alami ini tersumbat oleh tumpukan kristal, racun, atau sisa obat-obatan, maka racun tersebut akan berputar kembali ke seluruh tubuh dan meracuni organ-organ lain seperti jantung dan otak. Inilah yang disebut dengan kondisi ginjal kotor atau penurunan fungsi filtrasi ginjal yang seringkali tidak disadari sampai kondisinya sudah parah. Kabar buruknya, saringan ginjal tidak bisa diganti semudah kita membeli saringan santan baru di pasar. Jadi kita harus merawatnya dengan sangat hati-hati. Sekarang, mari kita bahas secara mendalam apa saja kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar membuat saringan ginjal kita cepat rusak dan kotor. Poin bahaya yang pertama, dan paling sering dilakukan oleh lansia di Indonesia, adalah kebiasaan mengonsumsi makanan yang terlalu asin atau gurih berlebihan. Lidah lansia memang seringkali mengalami penurunan kepekaan rasa, sehingga kita cenderung menambahkan garam atau penyedap rasa lebih banyak agar makanan terasa nikmat di lidah. Saya teringat pada pasien saya yang lain, Bapak Hartono, seorang penggemar berat ikan asin dan kerupuk yang tidak bisa makan jika tidak ada rasa asin yang nendang di lidahnya. Pak Hartono tidak menyadari bahwa garam bersifat menarik air, sehingga ginjal harus bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan natrium tersebut dari dalam tubuhnya. Akibat beban kerja yang berlebihan selama bertahun-tahun ini, tekanan darah Pak Hartono melonjak tinggi dan merusak pembuluh darah halus di dalam ginjalnya secara perlahan, namun pasti. Bahaya kedua yang sering tidak disadari adalah kurangnya asupan air putih murni dan menggantinya dengan minuman berwarna atau berasa manis seperti teh manis kental atau kopi. Banyak lansia yang merasa kembung jika minum air putih, sehingga mereka lebih memilih minum teh manis hangat sepanjang hari sebagai teman ngeteh di pagi dan sore hari. Padahal, cairan yang paling dibutuhkan ginjal untuk membilas racun adalah air putih bening, bukan air yang penuh dengan gula atau kafein yang justru membebani ginjal. Masalahnya, bukan hanya pada jenis minumannya, tetapi banyak juga lansia yang salah kaprah dalam cara meminum air putih yang sebenarnya sangat sederhana namun krusial. Seringkali karena merasa lupa minum seharian, bapak dan ibu langsung meminum 2 atau 3 gelas besar sekaligus dalam satu waktu dengan terburu-buru agar target harian tercapai. Kebiasaan menggelontor air dalam jumlah banyak sekaligus ini justru membuat ginjal kaget dan kewalahan karena harus memproses cairan yang datang tiba-tiba. Seperti banjir bandang, bukannya aliran sungai yang tenang. Mari kita belajar dari kasus Ibu Wahyuni, seorang nenek yang sangat gemar minum jamu instan dalam kemasan botol setiap kali merasa pegal, linu di badannya. Ibu Wahyuni berpikir bahwa jamu adalah obat alami yang aman. Padahal, banyak jamu instan kemasan yang mengandung bahan kimia obat atau pengawet yang sangat keras bagi saringan ginjal jika dikonsumsi jangka panjang. Ginjal Ibu Wahyuni akhirnya mengalami peradangan kronis karena dipaksa menyaring residu bahan kimia yang pekat setiap hari tanpa bilasan air putih yang cukup. Poin bahaya yang ketiga adalah kebiasaan menahan buang air kecil. Entah karena malas berjalan ke kamar mandi, takut dingin di malam hari, atau sedang asyik mengobrol dengan tetangga atau keluarga. Ketika bapak dan ibu menahan pipis, kandung kemih menjadi tempat berkembang biak bakteri yang bisa naik ke atas dan menginfeksi ginjal, menyebabkan kerusakan jaringan penyaring. Ini adalah kebiasaan kecil yang terlihat sepele, namun efeknya seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, menjadi infeksi ginjal akut. Selain kebiasaan menahan pipis, ada satu musuh tak terlihat lainnya yang sering diabaikan oleh para lansia, yaitu kurangnya aktivitas fisik atau terlalu banyak duduk dan berbaring seharian di rumah. Ketika tubuh kita kurang bergerak, sirkulasi darah menjadi lambat dan tidak optimal dalam membawa darah kotor menuju ginjal untuk disaring. Gerakan-gerakan ringan seperti jalan kaki pagi atau sekadar menyapu halaman sebenarnya sangat membantu pompa jantung mendorong darah masuk ke saringan ginjal dengan lebih efisien. Saya pernah merawat Pak Saleh,
seorang pengemudi ojek online paruh baya yang sering menahan pipis dan duduk berjam-jam di atas motor karena mengejar target orderan. Beliau akhirnya harus dirawat inap selama 2 minggu karena infeksi ginjal yang parah yang menyebabkan demam tinggi dan nyeri pinggang yang tak tertahankan. Dari cerita Pak Saleh, kita belajar bahwa mendengarkan panggilan alam tubuh untuk buang air kecil dan sesekali melakukan peregangan adalah cara termudah menyayangi ginjal kita. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah penggunaan obat pereda nyeri warung secara sembarangan tanpa resep atau pengawasan dokter. Seringkali saat lutut terasa nyeri atau kepala pusing, kita langsung membeli obat di warung dan meminumnya terus-menerus setiap hari karena merasa obat itu manjur menghilangkan sakit sesaat. Padahal, golongan obat pereda nyeri tertentu bisa mengurangi aliran darah ke ginjal dan menyebabkan kerusakan permanen jika digunakan dalam jangka panjang tanpa kontrol. Setelah mengetahui bahaya-bahaya tersebut, Bapak dan Ibu mungkin merasa cemas. Namun jangan khawatir, karena saya punya solusi alami yang sangat ampuh dan mudah dilakukan di rumah. Solusi ini menggunakan bahan makanan yang sangat akrab dengan dapur ibu-ibu di Indonesia, yaitu labu siam, atau di beberapa daerah dikenal dengan nama Jipang, atau walu siam. Labu siam bukan hanya enak di sayur lodeh, tetapi air rebusannya memiliki khasiat luar biasa sebagai diuretik alami yang membantu membersihkan ginjal. Mari saya jelaskan cara mengolahnya dengan tepat agar khasiatnya bisa maksimal membersihkan saringan ginjal Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama, siapkan 1 buah labu siam ukuran sedang yang masih segar, cuci bersih kulitnya di bawah air mengalir untuk menghilangkan getah dan kotoran. Jangan kupas kulitnya, karena justru di bagian bawah kulit itulah tersimpan banyak nutrisi penting yang kita butuhkan untuk terapi ini. Potong-potong labu siam tersebut menjadi dadu atau irisan kasar beserta kulit dan bijinya jika masih muda, lalu masukkan ke dalam panci stainless steel atau panci kaca. Tambahkan 2 gelas air bersih atau sekitar 400 hingga 500 ml air, lalu rebus hingga mendidih. Setelah air mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit, sampai airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Satu hal yang perlu saya ingatkan dengan tegas adalah, jangan sekali-kali menambahkan garam, gula, atau penyedap rasa ke dalam air rebusan ini jika tujuannya untuk terapi ginjal. Penambahan garam atau gula justru akan meniadakan manfaat pembersihan yang kita cari dan malah menambah beban kerja ginjal yang sedang ingin kita istirahatkan. Biarkan rasanya tawar alami apa adanya. Karena itulah rasa kesembuhan yang sesungguhnya yang sedang dibutuhkan oleh tubuh Bapak dan Ibu saat ini. Saring air rebusan tersebut dan biarkan hingga hangat kuku sebelum diminum. Sementara potongan labu siamnya bisa Bapak dan Ibu makan langsung sebagai camilan sehat yang mengenyangkan. Rasanya memang tawar dan sedikit manis alami, tapi khasiatnya untuk meluruhkan endopan-endopan halus di ginjal sungguh luar biasa. Saya menyarankan untuk meminum ramuan ini 1 kali sehari di pagi hari saat perut masih kosong. Lakukan rutin selama 1 minggu lalu, rasakan perbedaannya. Mungkin di hari-hari awal, Bapak dan Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman karena frekuensi buang air kecil akan meningkat lebih sering dari biasanya, terutama di pagi hingga siang hari. Jangan khawatir dan jangan berhenti. Karena itu, justru pertanda baik bahwa ramuan labu siam ini sedang bekerja efektif membilas kotoran keluar dari tubuh. Anggaplah seringnya ke kamar mandi itu sebagai proses membuang sampah-sampah yang selama ini menumpuk dan membebani organ dalam Bapak dan Ibu. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, apakah cara sederhana ini benar-benar bisa membantu membersihkan ginjal mereka yang sudah tua? Salah satunya adalah Bapak Rusli, yang sering mengeluh pinggangnya panas dan air kencingnya berbuih serta berwarna keruh pekat. Setelah rutin mengonsumsi rebusan labu siam ini selama 2 minggu, dan memperbaiki pola minum air putihnya, beliau datang kembali dengan wajah sumringah dan hasil lab yang membaik. Pak Rusli bercerita bahwa sekarang badannya terasa jauh lebih ringan, bengkak di kakinya hilang, dan buang air kecilnya menjadi lancar
serta warnanya kembali jernih, seperti air teh encer. Ini bukan sihir, melainkan proses detoksifikasi alami di mana kandungan kalium dan air dalam labu siam membantu ginjal membuang kelebihan natrium dan racun lewat urin. Ini seperti kita menyiram selokan yang mampet dengan air bertekanan lembut namun konsisten, sehingga kotoran perlahan hanyut terbawa arus. Selain membersihkan ginjal, rutin mengonsumsi labu siam juga memberikan manfaat tambahan yang luar biasa bagi kesehatan lansia secara menyeluruh. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena sifatnya yang bisa melebarkan pembuluh darah secara alami. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat hipertensi, ini adalah teman terbaik untuk mendampingi obat dokter yang sedang dikonsumsi. Manfaat kedua adalah menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, karena labu siam tidak mengandung lemak jenuh dan justru kaya serat yang mengikat lemak di usus. Manfaat ketiga, labu siam sangat baik untuk pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami oleh para lansia karena pergerakan usus yang mulai melambat. Manfaat keempat adalah menjaga kesehatan jantung karena kandungan folat dan vitamin B kompleks yang cukup tinggi di dalamnya. Manfaat kelima yang tak kalah penting adalah membantu mengontrol gula darah, sehingga sangat aman dan justru dianjurkan bagi penderita diabetes. Labu siam memiliki indeks glikemik yang rendah, artinya tidak akan membuat gula darah bapak dan ibu melonjak drastis setelah memakannya. Sebuah penelitian sederhana namun valid menunjukkan bahwa sayuran keluarga labu-labuan memiliki efek protektif terhadap kerusakan sel-sel ginjal. Namun, bapak dan ibu juga harus waspada dan mengenali tanda-tanda peringatan dari tubuh yang mengharuskan kita segera pergi ke dokter. Tanda pertama adalah jika terjadi pembengkakan yang menetap di area kelopak mata saat bangun tidur, atau bengkak di pergelangan kaki yang jika ditekan tidak segera kembali ke bentuk semula. Ini menandakan adanya kebocoran protein atau penumpukan cairan yang sudah cukup serius di dalam jaringan tubuh. Tanda kedua adalah perubahan drastis pada frekuensi dan warna urina. Misalnya, menjadi sangat sedikit padahal minum banyak, atau berwarna merah seperti air cucian daging, atau berbusa banyak yang busanya tidak hilang setelah disiram. Tanda ketiga adalah rasa gatal yang hebat di seluruh tubuh, tanpa sebab yang jelas, yang merupakan tanda bahwa racun urea menumpuk di bawah kulit. Tanda keempat adalah rasa logam atau pahit di mulut dan napas yang berbau seperti amonia atau pesing. Tanda kelima adalah sesak napas yang muncul tiba-tiba meskipun tidak sedang melakukan aktivitas berat, yang bisa disebabkan oleh penumpukan cairan di paru-paru akibat ginjal gagal membuang air. Jika bapak dan ibu merasakan salah satu atau gabungan dari gejala-gejala ini, jangan tunda lagi untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingatlah bahwa mencegah selalu lebih baik, lebih murah, dan lebih nyaman daripada mengobati penyakit yang sudah lanjut. Perjalanan menuju kesembuhan dan pemeliharaan kesehatan ginjal ini tidak bisa ditempuh sendirian. Bapak dan ibu memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat di rumah. Cobalah untuk berbicara dengan anak, menantu atau cucu bapak dan ibu untuk membantu mengingatkan jadwal minum air putih dan menyiapkan rebusan labu siam ini setiap pagi. Dukungan emosional dari keluarga akan membuat semangat bapak dan ibu untuk sembuh menjadi berlipat ganda dan proses detoksifikasi ini terasa lebih ringan dijalani. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin menekankan kembali pesan kunci yang harus bapak dan ibu ingat baik-baik. Kesehatan ginjal bapak dan ibu adalah investasi yang tak ternilai harganya. Karena tanpa ginjal yang sehat, kualitas hidup di masa tua akan sangat terganggu. Mencegah kerusakan ginjal itu biayanya sangat murah. Cukup dengan air putih, kurangi asin, dan rebusan labu siam. Sedangkan biaya cuci darah bisa menguras tabungan hasil kerja keras seumur hidup. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu sekalian. Apakah ingin terus memanjakan lidah dengan makanan asin dan minuman manis yang merusak? Atau mulai berubah hari ini demi masa tua yang mandiri dan bahagia? 1 gelas rebusan labu siam dan 8 gelas air putih hari ini bisa menjadi penyelamat yang membebaskan bapak dan ibu
dari mesin cuci darah di masa depan. Saya yakin Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, adalah orang-orang bijak yang akan memilih jalan kesehatan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan satu tindakan nyata sekarang juga, yaitu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau teman-teman reuni sekolah. Satu kali Bapak dan Ibu membagikan video ini, mungkin Bapak dan Ibu sedang menyelamatkan nyawa seorang teman atau kerabat yang sedang tidak menyadari bahaya ginjal kotor di tubuhnya. Mari kita menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk memberikan tanda jempol atau like pada video ini jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat. Dan pastikan tombol subscribe sudah berwarna abu-abu serta lonceng notifikasinya sudah aktif. Pada video selanjutnya, insya Allah, kita akan membahas topik yang tak kalah menarik, yaitu tentang rahasia bumbu dapur yang bisa membuat lutut kaku menjadi lentur kembali tanpa obat mahal. Pasti Bapak dan Ibu sudah penasaran kan, apa bumbu dapur tersebut? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Bapak dan Ibu untuk menonton dan belajar bersama saya, Dr. Irfan Ali, di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan yang prima, ginjal yang bersih, dan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga tercinta. Ingat, mulai hari ini, sayangi ginjalmu sebelum ia lelah melayanimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua.